There you go. There you go. All the way up. Whoa. Nice. Whoa. These are different rounds of ammunition. Different. Halo semua, selamat pagi, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang isu keamanan global yang terakhir, yaitu isu small arms dan light weapons. Merujuk pada studi keamanan global, konsep dasar keamanan merupakan hajat hidup orang banyak dalam praktiknya, tidak hanya menjadi concern satu negara dalam lingkup domestiknya saja. Melainkan dewasa ini, konsep dasar isu keamanan telah mempengaruhi keamanan negara lain hingga tataran global secara holistik. Salah satu isu keamanan global yang menjadi perhatian dunia saat ini ialah isu small arms and light weapons. Merujuk pada pernyataan The Panel of Government Experts on Small Arms, SALW ini diklasifikasikan sebagai senjata kecil dan ringan yang dirancang untuk penggunaan individu. Dalam daftar PBB, senjata-senjata ini dikategorikan sebagai senjata konvensional. Contoh-contohnya diantaranya adalah pisau, parang, senjata api genggam, hingga berbagai jenis senjata mesin. Selain dikarenakan harganya yang relatif murah, golongan senjata yang dikategorikan ke dalam SALW ini sangat mudah digenggam, disembunyikan, dipindah tangankan, atau dipindah tempatkan. Akibatnya, senjata ini sangat diminati oleh aktor-aktor yang terlibat dalam perang, terorisme, dan juga transnational organized crime lainnya. Isu penggunaan small arms and light weapons oleh sekelompok transnational organized crime ini telah menjadi isu global yang sangat krusial. Bahkan pada periode tahun 2010 sampai 2015, 50% dari semua efek destruktif yang diakibatkan oleh kelompok-kelompok tersebut terkait dengan penggunaan small arms and light weapons dan berimplikasi pada angka kematian yang signifikan, yaitu 200.000 orang sepanjang periode tersebut. Berdasarkan Pres Gobierno de Mexico ke-81, dilaporkan 890 juta ringan atau light weapons telah beredar di dunia. Tercatat 74% diantaranya berada di tangan warga sipil. Senjata-senjata tersebut setiap tahunnya mengakibatkan sekitar 740.000 kematian di seluruh dunia. Dan 90% peristiwa tersebut diantaranya terjadi jauh dari wilayah konflik bersenjata. Beberapa peristiwa yang juga dipengaruhi oleh penyelundupan senjata atau arms smuggling, perdagangan senjata ilegal atau illicit arms trafficking, konflik senjata yang dilakukan oleh warga sipil, serta aksi transnational organized crime. Kartel narkoba Meksiko, contohnya, adalah salah satu aktor yang berkontribusi dalam peristiwa tersebut. Mereka adalah transnational organized crime yang bergerak dalam illicit arms trafficking. Seperti banyak penyeberangan internasional lainnya, Amerika Serikat dan Meksiko juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Salah satu masalahnya yaitu mengenai penyelundupan senjata. Perdagangan senjata api dari Amerika Serikat ke Meksiko telah meningkatnya kekerasan di negara tersebut. Selain penyelundupan senjata, di dalamnya juga termasuk penyelundupan narkoba dan uang. Perdagangan senjata api ilegal dari Amerika Serikat ke Meksiko telah membantu memberdayakan kelompok-kelompok kriminal Meksiko. Perdagangan senjata api ilegal memperburuk kondisi sipil, konfrontasi bersenjata, dan kegiatan kejahatan terorganisir. Masalah ini merupakan prioritas bagi negara Meksiko. Data menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari 200.000 senjata masuk dari Amerika Serikat, meningkatkan daya tembak dan kekerasan geng kriminal. Studi yang diterbitkan oleh berbagai organisasi termasuk Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau AFT jelas menempatkan Amerika Serikat sebagai sumber utama senjata api yang diperdagangkan secara ilegal ke Meksiko. Kebanyakan senjata api ini digunakan oleh para kartel atau geng narkoba di Meksiko. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika seorang warga Amerika Serikat yang merupakan penyelundup senjata
Amerika Serikat direkrut oleh salah satu kartel narkoba terbesar yaitu Los Zetas, di mana ia membeli 300 senjata dari toko senjata Texas untuk kartel narkoba tersebut. Senjata yang dibeli ini hanyalah sebagian kecil dari puluhan ribu yang diselundupkan melintasi perbatasan Amerika Serikat ke kartel tersebut, yang telah menyebabkan perang berdarah dengan pemerintah Meksiko yang telah menewaskan sekitar 45.000 jiwa dalam 5 tahun terakhir. Kemudian, sebelum kami masuk memaparkan mengenai studi kasus, di sini kami memiliki research question. Yang pertama, ada bagaimanakah analisis Mahzab Copenhagen dan teori sekuritisasi terhadap kasus Fast and Furious Operation, The Gun Walking Scandal in Southern Arizona pada tahun 2009 sampai 2011. Yang kedua, ada bagaimanakah solusi atas masalah keamanan illicit trade of small arms and light weapons ditinjau dari bilateral dan multilateral agreement, khususnya dalam kasus Fast and Furious Operation, The Gun Walking Scandal in Southern Arizona pada tahun 2009 sampai 2011. Oke teman-teman, jadi di sini aku bakal jelasin tentang studi kasus Small Arms and Light Weapons yang dipilih sama kelompok 14. Nah, kelompok kami ini membahas tentang studi kasus Fast and Furious Operations, The Gun Walking Scandal in Southeast Arizona tahun 2009-2011. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak yang disebut ATF telah bekerja sama dengan para pengedar senjata resmi dalam operasi Fast and Furious untuk melacak identitas dari pembeli senjata api ilegal di tingkat rendah, yang mana para pembeli senjata api ilegal ini sering disebut sebagai straw purchasers. Jadi straw purchasers itu dia beli senjata atas nama dia, ngisi formulir juga pakai identitas dia, tapi senjata itu nggak benar-benar dipakai sama dia gitu. Jadi senjata itu dipakai oleh orang yang menginisiasi dia untuk beli senjata tersebut. Nah, di sini orang yang menginisiasi dia untuk beli senjata tersebut adalah organized crime, yakni kartel narkoba di Meksiko. Kenapa sih menggunakan jasa straw purchaser itu lebih menguntungkan? Karena biasanya nih straw purchaser itu identitas dia tuh gak ada catatan kriminal, jadi buat dipakai beli senjata api tuh pasti legal. Nah, dalam kasus ini nih, hampir 2.000 senjata api dari program operasi tersebut dinyatakan hilang. Beberapa di antaranya tuh ditemukan lagi ketika teridentifikasinya beberapa kejadian kasus pembunuhan di Meksiko dan di lokasi baku tembak pada Desember 2010, yakni di Arizona. Ketika isu ini dikaitkan dengan Fast and Furious Operations, disebutkan bahwa hampir 2.000 senjata api dari program tersebut dinyatakan hilang. Beberapa di antaranya ditemukan kembali saat teridentifikasinya laporan kasus pembunuhan di Meksiko dan di lokasi baku tembak pada Desember 2010, yakni di Arizona, yang mana isu tersebut telah menewaskan salah satu agen patroli perbatasan Amerika Serikat, yakni Brian A. Terry. Laporan yang dirilis oleh Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman AS memfokuskan kesalahan dari Fast and Furious Operations ini terhadap markas ATF Phoenix, Arizona, kantor lapangan dan kantor pengacara AS di Arizona. Laporan tersebut mengutip serangkaian strategi, taktik penilaian, dan kegagalan manajemen yang salah kaprah dalam pengimplementasiannya. Sebelum laporan itu dirilis, pejabat ATF di Arizona sendiri mengatakan bahwasanya mereka hanya mengikuti panduan dan instruksi dari kantor ATF Washington, yaitu kantor ATF pusat. Kematian tragis Terry tersebut menempatkan sorotan publik Amerika terhadap Fast and Furious Operation. Kematian tragis Terry menjadi sorotan oleh publik Amerika pada saat itu. Mereka menuduh munculnya isu tersebut dikarenakan ATF dengan sengaja tidak mencegat senjata-senjata api yang telah didistribusikan oleh straw purchasers melalui perbatasan menuju kartel dan bandar narkoba di Meksiko. Untuk selanjutnya, analisa Copenhagen School terhadap isu ini. Berdasarkan buku berbesar yang judul Security New Framework for Analysis, pada dasarnya Copenhagen School merupakan konsep mengenai perluasan agenda keamanan, sehingga dalam praktiknya eksistensi ancaman terhadap suatu negara tidak hanya datang dari ancaman tradisional yang bersifat militer saja, tetapi dapat juga datang dari ancaman non-tradisional yang bersifat non-militer dan dilakukan oleh aktor negara.
Nah, maka dari itu, Barry Buzan mengklasifikasikan ancaman negara menjadi 5 sektor. Yang pertama adalah military threats. Apabila merujuk pada pengklasifikasian jenis ancaman ini, fenomena illicit trade of small arms and light weapons yang melibatkan Amerika dan juga Meksiko dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap sektor militer. Karena fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa aktivitas ini berakibat pada penyerangan terhadap angkatan bersenjata di perbatasan Amerika dan juga Meksiko. Sektor yang kedua, ini adalah political threats. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dan juga Meksiko memiliki prinsip yang jauh berbeda. Amerika Serikat menerapkan prinsip bahwa warga negaranya boleh memiliki small arms and light weapons, sedangkan negara Meksiko tidak memperbolehkan hal itu. Maka dari itu, akibatnya warga negara Meksiko yang ingin berkeinginan untuk memiliki small arms and light weapons seperti warga negara Amerika Serikat ini tidak dapat terpenuhi. Maka dari itu mereka menyelundupkan senjata-senjata ilegal ke negaranya. Kemudian sektor yang ketiga adalah social threats. Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan studi kasus Fast and Furious Operation, sangat jelas relevan karena sudah meresahkan publik atau warga negara. Terbukti dengan adanya beberapa kasus kriminal yang melibatkan penggunaan senjata api di Meksiko serta penembakan agen patroli Amerika Serikat di perbatasan yang mana menunjukkan bahwasannya isu ini berkontribusi besar dalam mengancam keselamatan masyarakat. Maka dari itu, dalam perjanjian bilateral Merida Initiative digagaslah pendidikan Culture of Lawfulness. Kemudian sektor yang keempat yaitu adalah economic threats. Sektor ekonomi merupakan salah satu anak tangga yang dapat mengantarkan negara menuju kesejahteraan dan stabilitas nasional yang lebih baik karena semakin mapan sektor ekonomi suatu negara, maka kemampuan negara untuk meningkatkan kapasitas strategis seperti dalam sektor militernya pun akan semakin mudah digapai. Maka dari itu, untuk mencapai target tersebut, beberapa negara kemudian memaksimalkan aktivitas perdagangannya. Nah, dalam kasus penyelundupan senjata ini, Amerika dan juga Meksiko melalui operasi Fast and Furious ini, fenomena illicit trade of small arms and light weapons merupakan bagian dari aktivitas sektor ekonomi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ada sektor lingkungan atau ecological threat. Kategori sektor lingkungan ini diartikan sebagai kondisi lingkungan yang bersifat mengganggu stabilitas keamanan nasional, seperti contohnya efek rumah kaca, bencana alam, dan juga polusi. Nah, dalam kasus ini, sektor lingkungan tidak menjadi hirauan dalam ancaman keamanan dari Amerika Serikat dan juga Meksiko. Tetapi dengan adanya ancaman terhadap sektor-sektor tersebut disebabkan oleh aktivitas penyelundupan senjata ini, maka pendekatan Mahzab Copenhagen adalah kerangka analisis yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara spesifik. Sedangkan securitizing actors adalah aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan terhadap isu keamanan yang ada. Contoh dalam studi kasus ini adalah ATF yang merupakan lembaga Amerika yang memengaruhi kebijakan pemberantasan jual beli senjata ilegal yang dilakukan oleh kartel narkoba Meksiko. Sedangkan functional actors adalah aktor terlegitimasi yang secara terang-terangan menyatakan Speech Act bahwa suatu isu keamanan merupakan bagian dari ancaman terhadap sovereign object, yang dalam hal ini adalah pemerintah Amerika dan juga pemerintah Meksiko yang menyatakan bahwa isu penyelundupan dan juga jual beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh kartel narkoba Meksiko adalah bentuk ancaman terhadap kedua negara masing-masing. Sebelum kelompok kami memaparkan bagaimana solusi dari studi kasus ini, sebelumnya kita perlu ketahui dulu mengapa isu ini menjadi isu keamanan global. Yang pertama, karena isu ini sudah cakupannya transboundary di mana melewati lintas batas negara. Yang kedua, senjata api yang masuk dalam kategori small arms and light weapons ini mudah didapatkan, mudah diakses, dan juga
mudah untuk dioperasikan. Nah, yang ketiga, faktanya jual beli senjata api bentuk lisensi legal ini seringkali dijadikan modus oleh para kelompok radikal dan juga kelompok jejaring teroris internasional yang terorganisir untuk memperolehnya dan disalahgunakan. Maka dari itu, kelompok kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan 3 solusi. Yang pertama ada ATF, yang kedua ada The Merida Initiative, dan yang ketiga ada UNODC. Dalam menjalankan tugasnya, ATF memiliki misi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kriminal, aksi terorisme, penggunaan alkohol dan produk tembakau secara ilegal, serta mengatur lisensi kepemilikan dan juga penjualan dari perdagangan senjata api ilegal, serta bahan peledak yang dalam lingkungan domestik. Dalam hal ini, ATF juga bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mencegah tindak pelanggaran akibat kejahatan tersebut. Dalam kaitannya dengan isu yang telah dijelaskan di atas mengenai arms smuggling dari Amerika ke Meksiko, ATF telah mengatur tentang peredaran small arms and light weapons ini dalam pasal-pasal yang tertuang di US Chapter Gun Control Act, Chapter 44 Article 18, ada juga tertuang dalam National Firearms Act, Chapter 53 Article 26, dan juga tertuang dalam Arms Export Control Act, Chapter 2778, Artikel 22. The Merida Initiative merupakan lembaga yang membuka bab kerjasama bersejarah yang bertanggung jawab bersama Amerika Serikat dan Meksiko guna menanggulangi kejahatan yang dipicu oleh narkoba dan peredaran senjata di wilayah sekitarnya. Merida Initiative memiliki 4 pilar yang bertujuan untuk mempererat kedua elemen masyarakat di negara tersebut dalam perang melawan kejahatan terorganisir untuk mendorong transformasi hubungan keamanan bilateral. 4 pilar tersebut yaitu yang pertama adalah mengacaukan kapasitas dari organisasi kriminal untuk melakukan operasinya. Merida Initiative mendukung penyelidikan yang lebih baik, lebih banyak penangkapan dan penutupan, serta larangan pengiriman. Sistem ini memberikan pasokan keamanan publik di kedua sisi perbatasan tersebut. Yang kedua adalah melembagakan kapasitas keamanan untuk menentukan supremasi hukum. Merida Initiative memberikan bantuan untuk memprofesionalkan penegakan hukum federal, negara bagian, dan lembaga-lembaga di kota Meksiko untuk meningkatkan kapasitas unit investigasi mereka. Ketiga adalah membuat struktur abad 21. Merida Initiative memberikan landasan bagi infrastruktur dan teknologi yang lebih baik untuk memperkuat dan memodernisasi keamanan perbatasan di penyeberangan pelabuhan dan bandar udara. Contohnya adalah mengirimkan lebih dari 300 ekor anjing pelacak dalam mendeteksi narkoba, senjata amunisi, dan mata uang ke Polisi Federal, Kejaksaan Agung, dan Badan Pabean Meksiko. Yang keempat adalah membangun komunitas yang kuat dan tangguh. Merida Initiative menguji inisiatif baru untuk memperkuat ketahanan komunitas Meksiko terhadap praktek kejahatan terorganisir. United Nations Office on Drugs and Crime merupakan program penanggulangan organisasi-organisasi narkoba dan program kejahatan lintas batas negara secara terpadu. Lembaga internasional ini menangani masalah yang sering terkait dalam pengontrolan narkoba, pencegahan kejahatan, dan terorisme dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan keamanan manusia.